Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqal lakum min turabin summa idza antum basyarun tantasirun. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, kita sekarang kembali kepada cerita tentang kependudukan. Sekarang ada satu sejarah, yaitu siapa yang tidak kenal Brazil? Brazil adalah negara sepak bola. Banyak orang-orang Brazil yang sekarang main di Liga 1. Katanya mainnya pinter, harganya agak murah dibanding dengan kita ekspor dari Belanda. Itu. Tapi Aki tidak akan bercerita tentang Brazil sebagai sepak bola, tapi akan bercerita tentang sejarah kependudukan Brazil. Nah, namun sebelum itu kita mari ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah, mulih kajati, mulang ke asal, menghadap sang holik, yaitu Ibu Ani Suratni. Ibu Ani Suratni ini malang melintang di BKKBN ketika Aki masuk. Ya kalau masuk mungkin lebih awal, tapi ketika Aki tahu bahwa siapa Ibu Ani adalah orang diklat, ya, orang pendidikan, orang diklat, tapi bukan media suara, yaitu KTU, Kepala Tata Usaha. Malang melintang di sana lama sekali, kalau tidak salah pernah pindah satu kali ke BKKBN provinsi, yaitu di Bina Program, salah seorang kepala seksi. Dari situ berangkatlah beliau ke Sumatera Selatan sebagai kabid di sana itu, ya, PDIP. Bukan PDIP, apa ya, ya ikatlah dulu seperti itu. Dan beliau kembali pulang ke Jawa Barat menjadi kepala bidang Bina Program, ya. Setelah itu pensiun dan kemarin menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Al Ihsan Balendah, ya, rumah sakit pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Tadi siang dikebumikan, alhamdulillah Aki bisa ke sana dengan teman-teman, ada Pak Doni, ada Pak Gilar, ada Pak Rudi, ada Bu Yeyet, semualah, Om segala macam, yaitu dikebumikan di itu apa? Di atasnya BKKBN itu apa itu? Taman Makam Cikutra, ya, Blok F kalau tidak salah. Begitu. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kita semakin banyak kehilangan sesepuh kita, tokoh-tokoh kita, tapi yang ada mudah-mudahan sarerehat, panjang umur dan barokah, ya. Itu tentang Bani. Kembali lagi kepada kependudukan Brazil, ya. Kependudukan Brazil ini ada sejarah yang kurang menguntungkan, yang kurang bagus, ya. Dari data-data yang Aki baca, yang pertama pada tahun 1900, berapa tuh? 1934% penduduk Brazil itu buta huruf, tidak bisa baca tulis. 34%, artinya sepertiga penduduk. Bukan main itu, ya. Negara terbelakang tentu saja pada saat itu. Kemudian bukan malah turun. Pada tahun 1960 itu naik menjadi 60% penduduknya tidak bisa baca tulis. Ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali, ya. Ya mungkin dengan Indonesia kita tidak tahu nih, belum baca lagi data kita bagaimana pada saat itu, ya. Yang jelas Brazil itu termasuk masalah kependudukan yang agak terbelakang sejarahnya.
begitu ya. Itu nanti kita juga akan cerita bagaimana soal perkabeannya. Sekarang ini aja dulu. Yang lebih parah lagi, pada tahun 1964 itu 34% anak Brazil, 34% anak Brazil tidak sekolah dasar, tidak masuk SD. Bayangkan itu. Dan tahunnya itu tahun modern, 1964. Aki juga sudah kelas 2 SMP saat itu. Dan tahun 65 kan kita ada pemberontakan G30S, sehingga sekolah itu menjadi kelasnya itu 1,5 tahun. Aki merasakan itu ya. Di Brazil tahun 64, 34% anak Brazil tidak mengenyam sekolah dasar. Itu kependudukan Brazil. Yang lebih parah dari lagi tentang laju pertumbuhan penduduk. Tahun 40 penduduk Brazil itu baru 40 juta. Jadi tahun 1940 itu hanya 40 juta. Sedangkan pada tahun 1960 menjadi 52 juta. Artinya bahwa laju pertumbuhan penduduknya adalah 2,4% setahun. Tinggi itu, ya tinggi sekali. Mantap. Apalah yang namanya dongeng ya. Mohon maaf aja karena diulangi juga nanti terlalu sore Aki. Bukan malah turun. 1970 pada sensusnya dari 52 juta itu menjadi 71 juta. Berarti bahwa LPP Brazil pada saat 50-60 itu adalah 3,2%. Jadi dari 2,4 LPP malah naik ke 3,2%. Ini sungguh luar biasa. Karena apa? Karena Brazil itu adalah daerah yang katakanlah benuanya juga Amerika. Disangka pikiran kita itu maju, tapi tidak begitu. Banyak Aki ngedongeng celotehnya teman Aki si Kate. Waktu Aki workshop di Nagara Pamansam, dia bilang orang Indonesia di tempat saya banyak katanya. Tapi itu makannya gede-gede katanya, nasinya segede ini sambil dia kan begitu. Memang kata saya orang Indonesia mah itu mah makanannya kejol begitu. Ada lagi yang perlu diinformasikan bahwa angka kematian kasar, angka kematian kasar atau CDR gitu ya, pada tahun 40-50 itu adalah 20 orang per 1000 penduduk. Itu banyak tinggi yang mati itu ya. Dan dia pada tahun 50-60 turun menjadi 11. Turun menjadi 11. Begitu. Ya lumayanlah sudah turun, tapi itu kematian kasar itu tinggi sekali. Biasanya kematian itu kan dihitung adalah yang mati dari yang mati. Ini mah dibanding kepada penduduk. Begitu ya. Satu lagi yang ingin Aki sampaikan adalah fertility ya, CBR, angka kelahiran kasar. Pada tahun 40-50 itu di sana ada berapa? Coba. Itu adalah 45 per 1000 penduduk. Itu 45, tapi sebetulnya Indonesia juga kan 44 itu tahun 70. Nah ini tentang kependudukan itu perlu kita katakan. Mengapa Aki cerita ini ya, nanti akan disebutkan. Dan ini turun dari 50-60 ke 41. Jadi 40-50 angka kelahirannya di 45 per 1000 penduduk. Pada 50-60 dia turun menjadi 41. Cuma 4 turunnya. Ini adalah Aki sampaikan bahwa kita itu adalah sedang mempelajari perintah Allah di surat Rum ayat 20 yang tadi Aki bacakan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min turabin summa ida antum basarum tang tasir. Itu adalah manusia dibuat dari tanah dan kemudian berkembang biak. Nah berkembang biak ini seperti apa yang didongengkan Aki di Brazil. Dan di seluruh dunia telah kita dongeng tentang kependudukan. Mohon maaf sekali lagi, badan kita adalah badan kependudukan. Dinas kita adalah dinas pengendalian penduduk. Mestinya kita sedikit besarnya
tahu tentang proses kependudukan ini. Mudah-mudahan ini salah satu dongeng yang membawa kita kepikiran untuk berpikir kembali, nanti dihitung per desanya, dihitung per kecamatannya, dan dihitung secara nasional. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.